Bicara soal budaya alam Minangkabau, beberapa hal dapat kita sampaikan di pertemuan ini, dan di kali ini saya ingin bicarakan tentang sosioantropolinguistik dalam hal bahasa, masyarakat, dan budaya. Nah, sebelum kita masuk pada inti pembicaraan, perlu saya sampaikan bahwa dalam kajian sosioantropolinguistik ini kita bisa mengidentifikasi dari data objektif, yang artinya kita bisa lakukan langsung ke lapangan. Kemudian kita bisa juga mengidentifikasinya pada karya sastra. Sebenarnya ini kajian yang sudah lama berkembang, tetapi belum begitu populer, dan mungkin saya ingin kajian ini berkembang dan menambah khasanah dalam riset terhadap bahasa, masyarakat, dan budaya. Nah, kalau kita bicara tentang esensi dari kajian sosioantropolinguistik terkait dengan ilmu budaya alam Minangkabau, dalam konteks lokalitas Minangkabau, kajian sosioantropolinguistik ini menunjukkan identitas masyarakat. Masyarakat itu nanti akan juga digambarkan bagaimana kebudayaannya. Nah, salah satu media, salah satu wadah untuk melihat bagaimana masyarakat dan budayanya, ya kita dapat mengidentifikasi dari bahasa. Bahasa dalam masyarakat secara nyata, lalu bahasa dalam masyarakat yang dicerminkan dalam karya sastra. Nah, kalau kita bicara identitas bahasa, maksudnya identitas bahasa merujuk pada cara penyampaian, kemudian pendayagunaan diksi, kemudian makna bahasa yang berisi ajaran setempat maksudnya, sehingga menjadi khas terhadap identitas masyarakat itu sendiri. Saya uraikan satu persatu terlebih dahulu. Cara penyampaian di wilayah tertentu, jika kita bandingkan dengan wilayah yang lain, maka cara berbahasa, cara menyampaikan maksud pada orang lain tentu berbeda. Cara merasanya juga berbeda. Nah, maka ketika kita memperhatikan ada satu kelompok etnis berbahasa, kemudian kelompok etnis yang satu lagi juga berbahasa, cara mereka merasa dan cara mereka menyampaikan menunjukkan bahwa identitas mereka berada pada lokus-lokus tertentu. Orang Minang cara merasanya tidak sama dengan cara merasa orang Madura. Nah, itu contoh. Jadi cara menyampaikannya pun mungkin demikian. Orang Minang tidak sama cara menyampaikannya dengan bahasa orang Batak. Mungkin terkesan bagi orang Minang nada atau cara berbahasa, cara berbicara orang Batak terkesan lebih tinggi nadanya, padahal memang identitas yang demikianlah bahasa orang dari Batak. Nah, atau kita pernah menemukan cara berbahasa orang Sunda yang terkesan lebih lembut, maka demikianlah cara berbahasa atau cara menyampaikan gagasan terhadap orang lain oleh masyarakat Sunda, oleh orang yang beretnis Sunda. Nah, bagaimana dengan Minang? Nah, ini yang akan kita lihat nanti, cara menyampaikannya, bagaimana dia mendayagunakan diksi, kemudian bagaimana makna bahasa yang terdapat di dalam ungkapan atau terdapat di dalam kalimat, ya, sehingga menjadi khas terhadap identitas masyarakat itu.
Kemudian bahasa dapat merefleksikan atau mengindikasikan suatu kelompok masyarakat. Dengan bahasa kita bisa mengetahui bagaimana masyarakat Minang yang ada di daerah Dare itu misalnya daerah tanah datar. Kemudian kita bisa juga melihat bagaimana ciri atau kelompok dari masyarakat pesisir, masyarakat pantai. Bahasa itu mungkin akan menunjukkan bagaimana masyarakat dan kebudayaannya. Nah, itu dia. Dan kemudian saya ingin jelaskan kembali bahwa ada hal yang lebih spesifik ketika kita bicara tentang bahasa, yaitu saya mengambil garis merahnya gaya bahasa. Gaya bahasa lokalitas Minangkabau. Gaya bahasa lokalitas Minangkabau dapat kita kenali dari pendayagunaan kosakata daerah, artinya bahasa daerah. Kemudian ada idiom yang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat tertentu atau dalam teks sastra lisan maupun sastra yang sudah dialihkan menjadi bentuk tulisan. Kemudian gaya bahasa itu dapat kita kenali dari peristilahan kedaerahan, istilah-istilah daerah yang mungkin menjadi ciri khas bagi wilayah tertentu. Nah, ada juga bahasa daerah yang dapat mengemuka dalam bahasa Indonesia. Itu di beberapa teks yang mungkin bisa kita temukan, seperti misalnya kaba yang dituliskan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu termasuk sebagai bahasa lokal yang mengemuka dalam bahasa Indonesia. Nah, di situ nanti kita bisa melihat bagaimana cara tokoh bertutur dengan nada keindonesiaan tapi dilatar belakangi oleh daerahan. Nah, kemudian variasi dialek ini mungkin lebih kepada lisan ya. Kita bisa mengidentifikasi gaya bahasa lokalitas Minangkabau ini dari lisannya kalau kita bicara variasi dialek. Nah, berikutnya saya ingin beri contoh untuk pendayagunaan bahasa lokalitas Minangkabau. Beberapa temuan saya terhadap gaya bahasa ini saya mendapatkan dari novel karya Wisran Hadi, Orang-orang Belanti. Nah, mungkin ini bisa kita manfaatkan ilmunya. Makna apa yang bisa kita tarik dari pendayagunaan bahasa ini? Nah, saya menemukan misalnya tentang istilah ongok raya. Itu kan termasuk sebagai ungkapan kedaerahan. Istilah ongok raya ini di dalam novel Wisran Hadi itu dikisahkan tentang kebobrokan mental sebagian masyarakat setempat yang mungkin saja di wilayah tertentu di Minangkabau yang dimaksudkan, yang suka memamerkan diri tapi tidak memiliki potensi. Nah, orang yang demikian dalam novel Wisran Hadi dituliskan dengan ungkapan atau istilah ongok raya. Kemudian ada perilaku yang suka memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi. Itu disebut dengan berladang di punggung kawan. Nah, dalam bahasa Minangnya baladang di punggung kawan. Artinya memanfaatkan orang dengan kepentingan pribadi. Itu artinya tidak mencerminkan nilai ideal dari seseorang yang adil di kehidupan sosialnya. Memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya, tidak untuk kepentingan bersama. Nah, itu juga terdapat dalam novel. Kemudian saya temukan lagi ada istilah gata dalam novel Wisran Hadi.
istilah gata itu mengemuka dengan makna perilaku yang tidak senonoh. Mungkin yang dimaksudkan di sini adalah orang laki-laki atau perempuan yang apa ya, yang melanggar nilai kesopanan, nilai etika. Nanti kita akan singgung di pertemuan berikutnya tentang sumbang dua bale. Nah, kemudian ada lelaki yang tidak beretika. Nah, lebih sarkastiknya Wisran Hadi menggunakan istilah laki-laki baru. Jadi ungkapan ini untuk orang yang menurut saya dianggap sesuatu yang menyebalkan, yang menjijikkan, sehingga mengakibatkan pengarang memilih istilah ini sebagai ungkapan yang klimaks terhadap orang yang menyebalkan. Nah, ada lagi istilah yang saya temukan, itu istilah anak Jawi. Anak Jawi itu diinterpretasikan sebagai kelompok atau individu yang suka dengan sesama jenis. Perilaku binatang binatang mungkin tidak suka ya dengan sesama jenisnya, tapi demikian perilaku kebinatangan digambarkan sehingga orang yang dalam kehidupan sehari-harinya atau dalam novel tersebut suka dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, diungkapkan dengan kata-kata anak Jawi. Nah, itu. Dan saya temukan lagi ada ungkapan terhadap anak yang cantik. Misalnya kita pernah menemukan orang sedang menggendong anak bayi kira-kira usia 1 hingga 2 tahun. Di Minangkabau menjadi kebiasaan ya. Ada anak yang mungkin menurut tampilan mata kita cantik atau lucu atau menggemaskan, maka orang Minang jarang menyebutkan langsung dengan mengatakan anak ini cantik, tidak. Maka dia akan menggunakan bahasa yang justru bertolak belakang dengan yang dia lihat. Dia menyebutnya misalnya anak buruk siako, anak buruk siapa ini. Artinya kata buruk di situ tidak bermakna leksikal, tidak bermakna yang sebenarnya, tetapi justru mengatakan buruk itu dengan maksud menggemaskan, yang lucu, yang cantik, yang bagus, anak yang disukai oleh banyak orang, kira-kira begitu. Nah, itu ciri. Nah, mungkin tidak ada ya di daerah lain yang menggunakan cara penyampaian yang demikian, yang bersifat paradoks ya. Nah, kemudian orang pincang, untuk mengatakan orang pincang di Minang tidak semata-mata langsung menyampaikan orang pincang. Ada penghalusan makna bahasa yang bisa disampaikan untuk mewakili orang pincang dengan menyebutkan orang senang. Orang senang dalam novel Wisran Hadi, kata orang senang, frasa orang senang itu menjadi penghalusan makna sekaligus berfungsi untuk menghibur. Kalau kita analisis maknanya, orang pincang itu kan jalannya tidak normal. Artinya orang senang yang diasosiasikan dalam penggunaan orang senang tadi itu orang yang suka berjoget. Nah, orang pincang jalannya karena tidak normal, maka dianggap sering berjoget setiap hari. Nah, di satu sisi memang itu hal yang memiliki dua lapisan. Lapisan pertama penghalusan makna, lapisan kedua sebagai parodi. Nah, kemudian saya menemukan lagi orang yang mengalami keterbelakangan mental, itu istilahnya bela atau bodoh. Tapi mungkin itu hanya sekadar kosakata kedaerahan, tidak berbentuk gaya. Nah ada di temuan saya itu juga ditemukan
orang kaya yang banyak memakai perhiasan itu disebut dengan ameh bajalan, emas berjalan. Sebetulnya ini adalah sebagai sindiran terhadap orang atau kelompok masyarakat yang suka memamerkan kekayaan, disebut dengan ameh bajalan, emas berjalan. Nah, orang miskin, orang yang tidak disukai, tersisih, disebut dengan mintimun bungkuk atau ketimun bengkok kalau di Indonesia kan. Artinya dalam dalam sistem jual beli di pasar, orang yang jual timun, kalau dia timunnya itu bengkok, maka tidak masuk dalam karung. Nah, sama dimetaforkan dengan manusia atau orang ketika dirinya merasa tidak tidak disukai oleh banyak orang, maka nasibnya akan sama dengan mentimun tadi, tidak dianggap. Nah, kemudian ada istilah uang jemputan, itu yang biasanya kita sering dengar untuk laki-laki, ya. Kemudian ada istilah bilik kecil, bilik besar, bilik ketek, bilik gadang, itu kan diperuntukkan maknanya hal-hal yang boleh diketahui oleh anggota kaum dan ada yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar gitu. Nah, ada istilah yang saya temukan juga, mancirian parui, memberikan tai pada perut seseorang. Nah, artinya dalam hal ini makna mencirian parui atau memberikan tai pada perut seseorang suka memburuk-burukkan kaum. Mencirian parui itu artinya memburuk-burukkan kaum. Parui itu kan posisi yang paling dekat dengan diri seseorang. Berarti kalau dia suka memburuk-burukkan, memberikan label yang tidak bagus, ketika misalnya dia dirantau lalu mengatakan bahwa kampungnya ya masyarakatnya begini, etnisnya begini, artinya sudah diberi label yang tidak bagus, dicap yang tidak baik, maka itu sama saja mencirian parui. Dirinya sendiri yang dia perburuk nilainya, padahal itu kan kaumnya sendiri. Nah, itu contoh pendayagunaan bahasa, gaya bahasa yang saya temukan dalam novel Wisran Hadi. Nah, dalam temuan saya yang lain, saya menemukan dalam Kaba. Dalam Kaba Rancak di Labuh banyak sekali pendayagunaan gaya bahasa Minang, Kabau, yang bisa kita identifikasi makna dan identifikasi hal-hal yang menyangkut masyarakat dan budaya. Bagaimana masyarakat digambarkan dalam Kaba itu dan kebudayaannya. Nah, saya temukan satu sebagai contoh. Sanyampang ba anak perempuan, jika beranak perempuan nanti, katanya, aja mengaji jo manyure, ajarkan ia mengaji dan menyurat, maksudnya baca Quran. Nah, tahu melukis menerawang, tahu melukis dan menerawang. Kemudian tahu disuri matokaro, tahu disuri mata karap. Kemudian tahu dipakan rabah tagak, tahu dipekan rebah tegak. Arif, kemudian jo bijak dipakainya, arif dengan bijak dipakainya. Kemudian tahu dimasak jonan mata, tahu yang masak dan yang mentah. Tahu dihamba jonan masin, tahu yang hambar dengan yang asin. Itu kok hanya indak ba itu, ya. Jika tidak demikian, gadang sasalan kemudian, besar penyesalan kemudian. Agak suko buliah minantu, antah kok jadi sambarangnya. Jadi lebih susah memilih menantu, entah kalau sembarangan saja inginnya. Nah,
kita coba analisis satu persatu kata-kata yang terdapat dalam kutipan tadi. Itu saya temukan pada halaman 79, paragraf 4 dan 5, Rencak di Labuh. Kata-kata seperti aja mengaji jo manyure, tahu maluki menarawang, tahu disuri matokaro, tahu dipakan rabah taga, harif jo bijak dipakainya, tahu dimasak jonan mata, tahu dihamba jonan masin. Itu merupakan bentuk dan cara pengungkapan gagasan secara langsung, secara berturut-turut, yang hanya dipisahkan oleh tanda koma tanpa menggunakan konjungsi. Dalam gaya bahasa itu disebut dengan asidenton. Nah, susunan kata yang merupakan petatah petitih itu merupakan imbauan ya, pesan atau nasihat seorang ibu kepada anaknya. Dalam konteks ini yang dimaksudkan sebagai anak adalah Rencak di Labuh. Nah, ketika hendak berkeluarga, pesan seorang ibu terhadap anak laki-laki ini. Nah, sebelum menempuh kehidupan berumah tangga, ini sebetulnya refleksi, gambar cerminan bagaimana seorang ibu pada anak laki-lakinya. Sebelum anaknya berumah tangga, anak mesti dibekali dengan ilmu seluk-beluk berumah tangga, cara mengelola keturunan, gitu. Di dalam kabar Rencak di Labuh juga terdapat dalam kabar Rencak di Labuh hal tersebut. Nah, lebih lengkapnya lagi, petuah itu mestinya menjadi acuan. Jadi ketika dia nanti berumah tangga, dia harus begini. Menjadi pegangan bagi anak laki-laki. Nah, ketika sudah berumah tangga, nah tidak tertutup kemungkinan petuah ibu yang sudah dipahaminya tadi itu menjadi bertentangan. Jadi ada sebagian petuah ibu terhadap anak laki-laki yang mungkin bertentangan dengan keluarga perempuannya. Jadi tidak semuanya harmonis ya. Artinya tidak semuanya selaras dengan apa yang ditanamkan oleh ibunya terhadap dirinya. Nah, jika terjadi semacam pertentangan antara ideologi kaum suami dengan istri dengan mempertahankan ideologi rumah masing-masing, kampung masing-masing atau orang tua masing-masing, maka inilah yang disebut dengan istilah mengadu ujung penjahit. Mengadu ujung penjahit. Artinya saling mempertahankan idealisme rumah yang dulu dia bawa, gitu. Nah, mungkin sebagian anak laki-laki di Minangkabau akan lebih kuat mempertahankan prinsip yang ditanamkan oleh ibunya. Tapi ada juga yang kemudian menempatkan posisi atau dirinya di tengah-tengah atau berada pada posisi netral. Artinya tidak semua ajaran yang disampaikan oleh ibunya sebelum menikah itu diikuti. Hal-hal yang sifatnya general mungkin bisa diikuti, tetapi ada sesuatu yang mungkin tidak bisa dipaksakan, maka dia mengikuti apa yang berada di keluarga barunya, gitu. Nah, ajaran seorang ibu terhadap anaknya dalam konteks ini yakni dalam hal mengelola keturunan. Jadi dalam kabar yang saya sebutkan tadi itu, ibu mengajarkan anaknya dalam hal mengelola keturunan. Jadi tidak mempertahankan ego keluarga. Nah, pesan ibu dalam kutipan tadi, jika beranak perempuan, pendidikan yang dibekali terhadap anak antara lain agama, seni, berpikir kritis dan sensitif. Anak mampu mempertimbangkan baik dan buruk, untung dan rugi, kemudian dan menentukan sikap sebelum bertindak agar tidak ceroboh, dan sebagainya. Ajaran-ajaran ini mungkin secara turun-temurun nanti akan menjadi berkembang. Nah,
repotnya kalau tidak ada pembekalan sama sekali dari orang tua terhadap anaknya, maka yang terjadi di Minangkabau ini banyak sekali anak yang tidak punya jalur yang benar dalam kehidupan sehari-harinya, berkehendak sesuka hati, kemudian berperilaku tidak sebagaimana mestinya cerminan orang Minang. Dia orang Minang tapi cerminan perilakunya tidak orang Minang. Nah, ini analisisnya. Nah, ajaran selanjutnya di dalam kutipan itu dapat kita pahami bersama. Ketika anak telah besar, pilihan yang tepat dalam menentukan menantu juga perlu dipertimbangkan. Jadi orang tua, dalam hal ini ibu, sebagai posisi yang cukup kuat menentukan nasib anaknya. Kalau laki-laki kan tidak ya, laki-laki sebagai semenda tamu. Dia tidak memiliki andil yang besar dalam kemajuan pendidikan, kemajuan rumah tangga anaknya nanti. Nah, ketika anak telah besar, pilihan yang tepat dalam menentukan menantu juga perlu dipertimbangkan. Bibit, bebet, dan bobot. Begitu protektifnya seorang ibu di Minangkabau dalam memikirkan keturunan, sehingga yang diharapkan bukan kemunduran. Jadi tujuannya bukan materialistis semata ya, tetapi untuk menjaga citra, menjaga marwah keluarga yang pada akhirnya keluarga yang dikembangkan itu menjadi maju, bukan mundur. Memilih menantu misalnya, wajar bagi seorang ibu di Minangkabau ingin anaknya memiliki keturunan, memiliki pasangan yang berasal dari latar belakang yang setara atau lebih dari dirinya, karena dia ingin maju. Demikian pula jika beranak bercucu ya, jika si anak tadi berketurunan laki-laki, ia dipesankan agar selalu menanamkan nilai-nilai dan pendidikan agama ya, pendidikan formal, kemudian pendidikan informal, karena hakikatnya lelaki adalah panutan. Jadi banyak sekali tanggung jawab laki-laki itu, tidak hanya sebagai bapak, dia sebagai mama, dan untuk keluarganya sendiri saja sudah banyak tanggungannya. Nah, itu. Maka bekal bagi si laki-laki dalam berkeluarga, sebelum berkeluarga itu sudah mestinya ditanamkan. Cara berkeluarga, cara mengelola keluarga sudah ditanamkan. Nah, kemudian dalam karya sastra yang lain mungkin kita bisa menemukan pendayagunaan gaya bahasa, sehingga kita tadi sudah bicarakan bagaimana gaya bahasanya, bentuk gaya bahasanya, kemudian bagaimana masyarakat dicerminkan. Rancak di Labuh itu adalah cerminan anak laki-laki. Ibu rancak di Labuh ya juga digambarkan itu sebagai ibu di Minangkabau. Budayaannya, kebiasaan masyarakat tertentu, sehingga kita dapat melihat bagaimana mestinya anak laki-laki di Minangkabau, bagaimana mestinya ibu di Minangkabau, dan seterusnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Kita ketemu minggu berikutnya. Terima kasih. Halo adik-adik mahasiswa, Anda sudah mendengarkan paparan materi yang disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Silakan mengimplementasikan ilmunya. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar materi hari ini, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk memeriahkan channel ini, Anda diharapkan untuk melakukan like dan subscribe. Semoga channel ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Demikian saja, terima kasih banyak. Sampai jumpa.